Salam jumpa, sahabat bocor. Selamat berjumpa lagi bersama Robi Wijaya Channel. Di setiap konten di dalam YouTube saya adalah berisi hiburan, sekali lagi hiburan. Tidak ada bermaksud apapun. Dan apabila ada kesamaan nama, tempat, dan waktu kejadian, itu hanyalah ketidaksengajaan. Sobat bocor, selamat menikmati. Salam. I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your sounds alright, girl. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you.
their songs for you. When you feel down and better, shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde, how we everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh. Shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, got nah, 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 nah. Just be in your songs alright, girl. I want nobody but you. 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 Nobody but you. Akan love you lagi. Kalau dia suka kau bilang, jangan pura-pura bahagia. Lebih baik ku cukupkan saja. Ku tak mau makin ku tersisa. Lebih baik kau bilang, biar sakit jangan ulang-ulang. Lebih baik ku putuskan saja. Tapi merasa stay. Bi, gak kerja di rumah. Kami aja udah makan. Salam jumpa, sobat bocor. Apa kabar kalian? Kali ini saya bercerita tentang pertemuan saya dengan sahabat tua saya yang sering saya panggil Pak Worajo. Beliau adalah salah satu sahabat saya yang sudah sangat lama berteman dengan saya sejak saya menjejakkan kaki di Bengkulu. Persahabatan yang lama dan perbedaan usia membuat saya terkadang rindu bercengkrama dengan beliau. Tetapi kesibukan saya di pekerjaan ataupun jarak yang cukup jauh, hingga kadang 3 bulan sekali, kadang 4 bulan sekali, dan pernah cukup lama sampai 6 bulan saya nggak bertemu beliau. Ngobrol dengan beliau diselingi oleh suara-suara truk pusu ataupun kendaraan besar yang lewat, karena memang rumah beliau selalu dilalui kendaraan-kendaraan besar yang membawa angkutan batu bara maupun sawit. Sobat bocor, Pak Worajo adalah pahlawan perang atau pejuang angkatan 45 yang tersisa. Beliau berkisah suatu agresi Belanda pertama. Usia beliau mungkin sekitar SMP atau 15 sampai 17 tahun. Usia yang mungkin masih sangat muda untuk ukuran sekarang, tapi dia udah harus menggendong senjata, baik menyamar ataupun memasukkan senjata-senjata maupun logistik kepada pasukan-pasukan yang ada di dalam hutan. Karena waktu itu beliau bicara pergerakan masyarakat atau pejuang Indonesia adalah dengan bergerilya masuk hutan, keluar hutan, kemudian
kemudian menyerang, masuk hutan ke hutan, kemudian menyerang. Selalu seperti itu. Dan beliau bercerita kalau dalam perjalanan beliau sampai masuk hutan, tembus ke Kabupaten Lebong atau ke Rimau Pengadang atau ke Napal Putih bersama atau menjumpai pasukan-pasukan untuk menyampaikan informasi tentang keberadaan para penjajah. Terkadang juga kami bercerita tentang sejarah masa lalu, tentang keberadaan kerajaan-kerajaan zaman dahulu, ataupun kisah-kisah dongeng yang menjadi hiburan kami. Dan terkadang saya pun suka menggoda dengan cerita-cerita lucu, karena memang seperti itulah. Hingga terkadang kami saling merindukan hanya untuk bercerita. Kami memang bukan satu daerah ataupun satu keluarga, tapi persahabatan yang sudah sekian tahun. Sebenarnya ada 3 sahabat saya yang usianya hampir 1 abad. Selain Pak Worajo Iskandar, juga dulu ada Datuk Husen di Bintunan, dan Pak Ego atau almarhum Pak Sanusi yang ada di Air Sebakul. Kedua sahabat tua saya, Datuk Husen meninggal sekitar tahun 2008, dan kemudian Pak Sebakul, yang saya panggil Pak Sebakul, adalah Pak Sanusi, itu meninggal sekitar tahun 2013. Sahabat tua saya yang tersisa sekarang tinggal Pak Worajo, mantan pejuang angkatan 45 yang tersisa, dan menjadi kebanggaan saya karena selain perbedaan usia, kami juga sering bercerita tentang apapun yang itu menambah spirit atau semangat bagi saya. Dan saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Hingga bagi saya, beliau adalah orang tua saya selama saya di Bengkulu. Kalau kami ngobrol, selalu ada rokok, kopi, dan gorengan ubi atau singkong. Sobat Bocor, yang paling asik kalau kami bercerita tentang sejarah, tentang kerajaan terdahulu. Beliau menceritakan keadaan yang dia dapat secara turun-turun mengenai kerajaan Sungai Serut, Sungai Lemau, dan Balai Buntar. Dan kemudian kami bercerita dari versi tersirat dan tersurat, dari apa yang telah diajarkan leluhur terdahulu melalui kisah-kisah sejarah atau usul atau kaji usul. Terkadang kami pun bercerita tentang fikih atau ketentuan-ketentuan hingga sebuah itu terjadi, hingga kami mendapatkan kesimpulan. Dan kesimpulan ini yang sering dikatakan dengan tasawuf. Dahulu sering kami pergi berziarah ke tempat-tempat sejarah di mana awal mula atau cikal bakal Bengkulu. Kemudian kami berkisah serta mencari irisan dalam sebuah kisah yang saya dapatkan sewaktu saya masih di Palembang atau di daerah lain, dan dengan kisah-kisah yang ada yang Pak Worajo ketahui. Sobat Bocor, bahwasanya di antara kisah-kisah di Batanghari 9 itu terkadang cuma dibedakan oleh bahasa. Inti cerita juga nama tokoh-tokoh yang disebut atau dipantau atau dipanggil oleh orang-orang daerah tersebut dengan panggilan yang mereka ketahui secara turun-temurun. Tapi sebenarnya di balik itu banyak kisah yang sama, dan itu menandakan bahwa kita semua satu turunan. Mungkin kita seturunan, mungkin kita seketurunan, mungkin kita juga sejurai dari sesuku anak dalam Sriwijaya Bukit Barisan atau dikenal dengan Batanghari 9. Dan itulah saat ini
Setelah beberapa kejadian sejak 97, ada seorang yang menghimpun kembali dan dia bergelar Panglima Bukit Barisan. Dan dialah yang menghimpun kami, saya dan Pak Worajo, ke dalam sebuah ikatan keluarga besar Sriwijaya Bukit Barisan yang berisikan bercita-cita mewarisi dan mewariskan ketauladanan leluhur dahulu kala, baik di sisi keilmuan, adat istiadat, dan peradaban yang tinggi, Bujuk yang lain tidak ada yang baca. hingga selalu merasa saling merindukan satu sama lain. Begitulah Sobat Bocor, kenapa saya dan Pak O yang terpaut usia sangat jauh masih saling merindukan. Inilah persahabatan yang mengandung rasa persaudaraan. Oke Sobat Bocor, selintas kenapa saya dan Pak O selalu bersama, saling merindukan, walaupun Pak O jarang menelpon karena mungkin faktor usia hingga dia susah mengingat nomor handphone saya. Tapi kadangkala saat saya merasakan ingin atau bertemu dengan beliau, ternyata beliau pun seperti itu. Oke Sobat Bocor, selamat menikmati hari. Dan jangan lupa jaga sehat dan tetap semangat menghadapi kehidupan. Oke Sobat Bocor, selamat malam. Salam.